Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syifa Arfia dari kelas D3TT 4402 dengan NIM 6705201. Baik, di sini saya akan membuat video tentang memotivasi. Nah, yang di sini itu saya mau motivasi itu dalam hal berbicara. Ini merupakan suatu adat yang berasal dari Indonesia, yaitu adat Minangkabau atau yang biasa dikenal orang-orang itu adat Padang, tapi sebenarnya itu adalah merupakan adat Minangkabau. Nah, adat Minangkabau dalam hal berbicara itu disebut dengan kato nanampe. Yang pertama itu adalah kata yang dimana kato malereng. Yang kedua itu kato mandaki. Yang ketiga kato manurun. Yang keempat kato mandata. Nah, dari empat kato ini, kato itu atau bisa dibilang juga berbicara atau kata. Nah, saya akan menjelaskan di sini beberapa hal. Pertama, kata malereng. Kata malereng ini cara bicara kita kepada orang yang kita segani, seperti orang tua, guru, dan keluarga. Kata malereng ini biasanya lebih dipakai ketika cara bicara kita kepada orang yang termasuk dalam kata malereng atau guru, dosen, orang tua itu kita tidak boleh membicarakan semua yang ada hal dalam pikiran kita. Kita harus memilah-milah. Seperti contoh ketika kita ingin menanyakan nilai kepada dosen. Nah, seharusnya dalam hal menanyakan dosen ini, menilai nilai kepada dosen itu kita harus memperkenalkan diri. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, perkenalkan diri, nama, NIM, kelas, dan maaf Pak untuk nilai ini, maaf Bu untuk nilai ini. Nah, contohnya seperti itu untuk kato malereng. Kedua, yaitu kato mandaki. Kato mandaki ini yaitu lawan bicara kita itu adalah umur di atas kita. Contoh, saya angkatan 2020, berarti senior saya harus menggunakan kata mandaki ini kepada kakak-kakak senior saya di angkatan 2019. Seperti mungkin dalam hal berbicara. Jadi ketika berbicara kepada senior atau kakak senior kita sendiri itu tidak boleh menggunakan namanya saja. Contoh, namanya Budi. Berarti kita harus bilang, halo Bang Budi, tidak boleh hai Budi. Bukan, karena kita bukan seumuran dengan dia, tetapi Bang Budi tadi adalah kakak tingkat kita saat ini. Seperti itu contohnya. Ketiga, yaitu kato manurun. Kato manurun ini yaitu cara bicara kita kepada yang umurnya di bawah kita. Pas banget contohnya saya, yaitu angkatan 2020, berarti otomatis sekarang saya mau punya di tingkat itu angkatan 2021. Nah, cara bicaranya itu sopan, santun, tapi harus tetap menghormati, tapi berbeda dengan kata malereng tadi. Bukan berarti kita tidak menghormati mereka yang adik tingkat, tetapi kita harus menghormatinya. Tetapi kita harus mengajarkan bagaimana juga menghormati kakak kelas itu seperti apa. Karena apalagi di zaman kuliah ini pasti mereka masih beradaptasi untuk perpindahan dari SMA ke kuliah. Mungkin seperti itu. Lanjut untuk keempat dan terakhir itu kato mandata. Kato mandata itu yaitu lawan bicara kita itu sebaya dengan kita umurnya. Contoh nama teman saya yaitu Fasya. Nah, misalnya cara bicara saya sama dia itu santai banget ketika misalnya kayak contoh, saya tidak suka dia mungkin mengacak-acak kamar saya. Nah, itu cara ngomongnya. Sya, kalau saya pribadi seperti ini, Sya, lu jangan ngacakin kamar gue deh, gue capek gini bapak. Nah, mungkin lebih ke kalian, bukan berarti kalian terlihat lebih santai untuk ngomong ke teman sebaya, dan itu berlaku kepada yang dekat
Mungkin seperti itu. Nah, untuk kesimpulan dari hal ini yaitu ketika kita berbicara kepada orang lain, walaupun di umurnya di atas kita, di bawah kita, sebaya, ataupun orang tua, kita harus tetap menghormati dan menghargainya. Karena jika ingin kalian dihargai, kalian harus menghargai diri kalian sendiri dahulu, menghargai orang lain, baru orang lain bisa menghargai diri kita sendiri. Untuk itu, saya tutup. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.